Halo, kita hari ini akan mempelajari cara mengalihkan dan membagikan bilangan bulat positif atau negatif. Mari kita belajar. Nomor 1, diketahui perkalian bilangan bulat berikut. 12 kali minus 9 sama dengan P. Yang ditanya apa? Urutan hasil perkalian dari yang terkecil sampai terbesar adalah. Oh, berarti kita harus cari satu-satu ya. Kita cari satu-satu. Kita cari P dulu. P sama dengan 12 kali minus 9. Kita ingat bahwa plus kali min hasilnya adalah min. Berarti min 108. Sedangkan Q adalah 13 kali minus 7. 13 kali minus 7. Plus kali minus hasilnya minus lagi. 13 kali 7 berapa? 70 tambah 21 minus 91. Sedangkan R adalah minus 17 kali 6. Minus kali plus hasilnya minus ya. Kalau kalian mau mempelajari cara plus minusnya, saya akan kasih link video di bawah ini, yaitu di video sebelumnya, yaitu tentang perkalian pembagian latihannya ya, untuk supaya lancar perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. 17 kali 6, 60 tambah 42, 102. Sedangkan S adalah minus 15 kali minus 6. Nah, di sini minus kali minus adalah positif. Berarti di sini positif 15 kali 6 adalah 90. Berarti kita tahu yang paling besar adalah S. Kita lihat di sini S, di sini S. Oke, benar ya. P paling kecil karena P minus 108. Kalau kalian mau, kalian bisa gambar ini 0. Berarti di sini misalnya 90 itu adalah S. Minus 108 itu yang paling sebelah kiri. P, setelah itu minus 102, ini adalah R, dan setelah itu adalah minus 91, ini adalah Q. Kalau diurutkan dari sini, paling kecil berarti P, R, Q, dan S. P, R, Q, dan S, berarti jawabannya adalah D. Kita coba nomor 2. Nomor 2, diketahui pembagian bilangan bulat berikut. Ini sama seperti nomor 1, hanya saja kali ini kita pembagian. P sama dengan minus 148, saya baginya, saya tulis per ya, per 4, sama seperti perkalian minus bagi plus hasilnya minus, minus 148 bagi 3, 7. Terus yang Q adalah minus 171 bagi minus 9, nah minus bagi minus hasilnya adalah plus, 18, 1, 81, 19. Setelah itu yang R adalah 156 bagi minus 6. Plus bagi minus berapa sobat matematika? Ya benar, hasilnya adalah minus 6. 12 ya, 26. Sedangkan S adalah 161 bagi minus 7. Plus bagi minus adalah minus 14, 2, 21, minus 23. Nah, kalau tanpa bikin bilangan, garis bilangan, sobat matematika bisa nggak? Kita cari yang terbesar dulu adalah Q, yaitu 19. Yang nilai, urutan hasil pembagian dari nilainya yang terbesar, berarti dari Q dulu ya. Q-nya semuanya udah. Setelah itu kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah minus 37, minus 26, minus 23. P paling kecil, kita lihat P paling kecil. Oke, ini dia. Berarti jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 3. Hasil dari minus 16 kali minus 15 bagi 20 adalah, oke, kita tulis ya, minus 16 kali minus 15 ini sudah masuk ke hitungan campuran ya. Nanti minggu depan kita akan belajar digabungkan semua ya, tambah, kurang, kali, bagi, semuanya kita akan gabungkan. Kalian akan belajar mana yang duluan, apakah kurung, pangkat. Kayaknya pangkat belum kita pelajarin, 2 minggu lagi baru pelajarin pangkat. Tambah, kurang, kali, bagi, yang mana duluan. Ya, bagi kalian yang merasakan bahwa video ini berguna untuk kalian atau teman kalian, kalian bisa share video ini ke teman-temannya atau melalui sosmed. Minus kali minus, karena ini kali dan bagi itu adalah setara sama kuat, kita akan kerjain yang depan dulu. Berarti min kali min hasilnya adalah plus, 16 kali 15 hasilnya adalah 16 kali 15, 240 bagi 20. Nah sekarang bagi, kita boleh coret 0 dan 0-nya, 24 bagi 2 hasilnya 12. Tentunya angkanya adalah plus, berarti jawabannya adalah C. Nomor 4, hasil dari 180 bagi 12 kali min 3, ini sama seperti yang tadi ya. 180 bagi 12 kali min 3.
Karena setara, bagi sama kali, kerjain yang depan dulu. Plus bagi plus adalah plus. 18 bagi 12, 120, 10, 15, kali min 3. Ditulis sekali lagi, plus kali min hasilnya min, 15 kali 3 hasilnya minus 45. Bagi kalian yang kalau ada pertanyaan, kalau ada soal-soal, kalian bisa ketik soal kalian dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya akan usahakan menjawabnya. Nomor 5. Masukkan bilangan 1, 2, 3 dalam kotak berikut. Oke, saya akan gambarkan buat kalian. Soalnya adalah begini. Ini kali ini sama dengan P. Oh, 1, 2, 3 masukkan ke sini. Oke, berarti puluhan kali pecah kali satuan. Dan dia bilang nilai P terbesar adalah. Di sini ada pilihannya. P terbesar adalah P-nya nilainya 99. B-nya nilainya 66, C nilainya 63, dan D nilainya adalah 60. Berarti ini seperti tes IQ, kita coba aja satu-satu ya. Masukin 1, 2, 3 ke dalam kotak berikut, nggak ada boleh yang sama. Supaya mendapatkan hasil yang paling besar, kita coba yuk. Berapa? 12 kali 3, kita coba. 6, 36. Kita coba 13 kali 2, 6, 26. Sekarang satunya udah selesai yang di depan. Kita coba lagi 21 kali 3, 63. Sekarang kita coba 23 kali 1, 23. Sampai sekarang masih 63 yang paling tinggi ya. Oh sorry, kalian nggak kelihatan, saya hapus dulu. Saya ulang ya, yang ini. Sekarang kita coba yang 21 kali 3, itu adalah 63. Sedangkan di sini 23 kali 1, itu 23. 63 masih yang paling tinggi. Sekarang kita masuk yang puluhannya 3. Berarti 31 kali 2. Ini 62. Dan 32 kali 1. Berarti hasilnya 32. Berarti yang paling besar adalah 63. Saya rasa ya harus dites sih satu-satu ya. 63 berarti jawabannya C. Oke, Nomor 6 sekarang ya. Nomor 6, Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia memiliki persediaan beras sebanyak 272 kg. Rata-rata beras yang terjual setiap hari sebanyak 17 kg. Berapa hari beras Pak Burhan akan habis terjual? Kita bikin persamanya. Persediaan berasnya 272 kg. Rata-rata yang beras yang terjual setiap hari adalah 17 kg. Berapa hari beras? Oke, ini gampang sekali, tinggal dibagi ya. Hari berarti 272 tinggal dibagi 17. Ini kilogram. Tulis begini, kilogram per hari. Di sini adalah kilogram. Kilogram dan kilogram coret, 272 bagi 17. Di sini ada 16. 16, nah ini satuannya 1 per, jadinya 1 kali hari per 1. Jadi hasilnya adalah 16 hari. Ini jawabannya. Oke. Nomor 7. Sebuah industri rumah tangga berupa barang mainan mampu menjual sebanyak 1.200 unit mainan per minggu. 1.200 unit per minggu. Saya gedein ininya dulu. Oke. Keuntungan penjualan setiap barang sebesar 2.000. Berapa keuntungan industri mainan tersebut setiap tahun? Berarti kita cari keuntungan dulu dalam 1 minggu. Untung, ketebalan. Minggu. Untung dalam 1 tahun. Langsung ya. Dalam 1 tahun. Kita hitung dulu, dalam 1 minggu keuntungannya adalah 1.200, 1 unit untungnya 2.000. Itu per minggu. Nah, 1 tahun itu berapa minggu? 52 kah? Atau berapa? 1 tahun 52 minggu. Jadi jawabannya 1248. Nolnya ada 12345. Saya taruh 12345. Setelah itu kalian taruh titik dari belakang, hitung 3, ini ribuan, hitung 3 lagi ribuan. Berarti jawabannya adalah 124.800.000 rupiah. Itu adalah keuntungan setahun. Jawabannya adalah 124.800.000. Jawabannya adalah C. Tarik ke atas bentar. Oke. Suhu udara di daerah dingin pada pukul 12 siang adalah 4 derajat Celcius. Kita tulis ya. Ini yang penting-penting 12
4 derajat Celcius. Setelah pukul 12, suhu udara mulai turun secara bertahap. Pada pukul 20, suhu udara menjadi minus 12 derajat Celcius. Penurunan rata-rata suhu setiap jam. Kita bisa pakai cara logika dulu. Di sini jam 12 siang. Di sini jam 8 malam. Berarti ada 8 jam. Dari sini ke sini ada 8 jam. Dia bilang, dia bertahap. Jadi suhunya di sini adalah 4 derajat Celcius. Jam 8 malam suhunya menjadi minus 12 derajat Celcius. Yang ditanya adalah, kita bikin 8. Jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini berarti ada berapa space? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 space ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 space, 8 ruangan. Jadi penurunan dari sini ke sininya, dia turun berapa? Kita bisa berlogika, misalnya turun 2 derajat Celcius. Kita coba. Di sini jadi 2. Di sini jadi 0. Di sini jadi minus 2. Minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12. Berarti jawabannya adalah penurunan rata-rata jawabannya adalah 2 derajat Celcius tiap jam. Tapi ini kan pakai logika dan kebetulan tebaknya benar. Tapi kalau pakai persamaan kita udah harus jago dan profesional untuk bikinnya. Penurunan tiap jamnya berapa? Penurunan suhu tiap jam. Oke, kita mulai ya. Ada ide, Sobat Matematika? Kalian bisa pause dulu. Kalian coba coret-coret di kertas dan gimana cara dapatnya 2 derajat Celcius. Oke, kita coba yuk. 20 kita kurangin dengan 12. Itu kan dapatnya hasilnya 8 jam. Setelah itu dibagi 8. Oke, berarti ini pembaginya. Kita hitungkan dulu. Suhunya turunnya berapa ya? Berarti dari akhir, suhu akhir atau selisihnya ya. Dari min 12, selisih keempat itu berapa? Ini derajat Celcius, derajat Celcius. Ingat ya, minus 12 kurangin 4 untuk mendapatkan selisihnya. Setelah itu, yang bawahnya, jamnya kita tulis jam 8 kurang jam 12. Jadi selisihnya min 12 kurang 4. Nah, kalau kalian masih belum cekatan minus 12 minus 4 berapa dan kalian ambil kalkulator, kalian akan rugi. Jangan coba-coba jatuh ke dalam hal seperti ini. Banyak murid yang nggak bisa, mereka cuek, mereka langsung ambil kalkulator minus 12 minus 4 dan langsung hasil keluar minus 16. Setelah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian mereka tetap nggak ngerti minus 12 minus 4 berapa, akhirnya cuma bisa pakai kalkulator. Jangan lakukan itu. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat video yang sebelumnya, itu latihan pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Pelajarin dari sana. Di sini minus 12 minus 4 hasilnya adalah minus 16. Dan di sini adalah 20 kurang 12 adalah 8. Dan kita tulis unitnya. Minus 16 bagi 8 itu adalah minus 2. Berarti, nah ini. Minus 2 derajat Celcius per jam. Jadi minus ini kita bisa diasumsikan adalah turun. Jadi ini turun 2 derajat Celcius per jam. Itu adalah jawabannya. Oke. Nomor 9, diketahui bilangan bulat A, B, dan C jika apa ini? 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari B. Kita nggak tahu A, B, C-nya positif apa negatif. Dan C, kita tahu C-nya lebih kecil dari 0. Kita tahu, 0 A, B. Ini menunjukkan bahwa A dan B adalah bilangan bulat positif. Sedangkan dibilang bahwa C-nya lebih kecil dari 0, itu menunjukkan C adalah bilangan bulat negatif. Nah, kalau seperti ini, kita bisa bikin di garis bilangan kita di sini 0, di sini adalah C, di sini adalah A, dan di sini adalah B. Bagaimana saya tahu A lebih kecil dari B? Dari sini. A lebih kecil dari B. Oke, yang ditanya, apakah A kali C lebih kecil dari B kali C? Jelaskan. A kali C lebih kecil dari B kali C. Ini penjelasannya bagaimana ya? Setahu saya nanti kalau kalian belajar aljabar, kalau kedua sisi ada kali C, kalian bisa coret. Contoh ya, coret, langsung ketahuan A lebih kecil dari B. Selesai.
Ya, jawabannya benar. Jawabannya ya, benar. Karena A lebih kecil dari C. A lebih kecil dari B. Selain itu bagaimana cara jawabnya ya? Coba kita tulis cara lain ya. Kita tulis bilangannya ya. Di sini 0, C-nya adalah minus 5 misalnya. Di sini 2, di sini 3. Ini adalah C, ini adalah A, B. Nah, ditulis A kali C lebih kecil dari B kali C. Kita coba lihat. A-nya berapa? 2 kali C. C-nya min 5. Lebih kecil dari B. 3 kali C-nya min 5. 2 kali min 5 adalah min 10. Lebih kecil dari 3 kali min 5. Hasilnya adalah minus 15. Di sini artinya minus 10 lebih kecil dari minus 15 itu benar atau enggak? Enggak, ini artinya salah. Berarti salah. Tapi di sini jawabannya iya, benar. Berarti kesalahan saya apa? Kesalahan saya adalah di sini ketika harus kali C, C-nya ingat, C-nya kan bilangan negatif. Harusnya adalah A kali C, C bilangan negatif, harusnya ini dapatnya min A. Di sini adalah min A. B kali C itu kan hasilnya negatif. Harusnya kita tulis min B. Min A lebih kecil dari min B. Apakah benar? Min A lebih kecil dari min B. Caranya bagaimana? Kalian belum belajar cara mengalihkan pertidaksamaan ya. Kalau kita pakai angka lagi, misalnya kita tulis di sini nih. Min A lebih kecil dari min B. A-nya kan 2. Min 2 lebih kecil dari min 3. Apakah ini benar apa salah? Ya, berarti ini min 2 lebih kecil dari min 3. Salah. Harusnya min 2 lebih besar dari min 3. Berarti ini salah. Ya. Nanti kalau kalian udah belajar pertidaksamaan, di sini kalian bisa tulis begini. Min A lebih kecil dari min B, kalian bisa kalikan semua dengan min 1. Jadi min A kali min 1 itu hasilnya A. Dan ingat, ketika tandanya lebih kecil dikalikan dengan negatif, itu berubah. Jadi A lebih besar. Min B kali min 1 itu artinya B. Nah, sekarang kita lihat. A lebih besar dari B. Sedangkan di sini tertulis A lebih kecil dari B. Berarti jawabannya adalah salah. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana ya. Oke. Kita masuk ke nomor 10. Nomor 10, diketahui bilangan bulat ABC jika A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. A lebih kecil dari B. Oke. Berarti ini bilangan negatif. A dan B negatif. A negatif, B negatif. C lebih kecil dari 0. Apakah benar C lebih kecil dari 0? A lebih kecil dari B. Lebih kecil dari 0. Sedangkan C juga lebih kecil dari 0. Berarti tiga-tiganya negatif. Setelah itu dia tanya, A bagi C lebih kecil dari B kali, A bagi C lebih kecil dari B bagi C. Apakah begini? Oke, kita mulai seperti yang nomor 9 tadi, kita nggak masukkan angka, kita coba pakai cara plus min. A nilainya min. C nilainya min. Berarti min bagi min hasilnya positif. Sedangkan ada bagi C, kita bisa coret begitu saja. Ini hasilnya positif A. Ini juga hasilnya adalah positif B. Jadi kita bisa tulis A lebih kecil dari B. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti jawabannya adalah ya, benar. Oke, sekarang kita coba yuk pakai angka aja ya, kita buktikan ya. Ini 0. A lebih kecil dari B. Berarti ini A. Ini B. Dan C-nya kita nggak tahu ada di mana. C, karena nggak tahu ada di mana, saya coba aja deh tulis di sini. Yang pasti kita tahu A lebih kecil dari B. Oke ya, sekarang kita taruh misalnya, C-nya saya tulis di sini aja. C-nya saya tulis di sini supaya pembaginya gampang. Saya hapus dulu. Oke, C-nya lebih kecil dari sini. Oke, kita tulis yuk. Misalnya C-nya minus 1.
ininya minus 2, ininya minus 5 misalnya. Oke, kita mulai. A bagi C, B bagi C. A-nya adalah minus 5, bagi C-nya adalah minus 1. Apakah benar lebih kecil dari B-nya minus 2, C-nya... Oh, saya salah. A lebih kecil. Oh ya, benar-benar. A lebih kecil dari B, berarti A di sebelah kiri. Minus 2 bagi C, C-nya minus 1. Oke, ini tidak terjadi semua suku dibagi atau dikali dengan negatif. Jadi tanda tidak berubah. Minus 5 bagi minus 1 adalah 5. Lebih kecil dari minus 2 bagi minus 1, 2. Di sini malah salah. A bagi C lebih kecil dari B bagi C. Berarti salah satunya salah. Yang mana ya? A B bagi C. A lebih kecil dari B. Sama-sama bagi C harusnya. Menurut saya ini yang benar. Jawabannya adalah salah, tapi saya nggak bisa jelaskan dengan ini. Saya bisa jelaskan dengan contoh-contoh angka. Seperti yang tadi, ketika angka kita masukkan kita benar, ininya salah. Tapi salahnya di mana ini? A bagi C. Atau A dan B-nya nggak usah dilihat, tapi kita lihat C punya nilai. Karena C yang kita harus coret. Oke, kita lakukan itu aja ya. Kita lakukan itu aja. So, C nilainya negatif. C nilainya negatif. Kita nggak usah lihat yang A-nya. Jadi, kita tulis A, kita anggap A dibagi dengan negatif C. Jadi, anggap nilainya negatif. B dibagi dengan C, karena C-nya kita mau coret nih. Kita mau hilangin, berarti B dibagi negatif, berarti ini minus B. Nah, setelah itu kita ingat, pakai kali minus 1, dan tandanya berubah. Berarti A, tanda berubah, lebih besar dari B-nya berubah. Jadi ini A lebih besar dari B, sedangkan di sini tertulis A lebih kecil dari B. Berarti di sini salah. Oke, ini penjelasannya, bisa pakai dua cara, yang hijau atau yang merah. Terima kasih sudah belajar bersama Edi Winoto. Di soal seperti ini, emang waktu saya kecil juga saya nggak kuat untuk pembuktian-pembuktian seperti ini. Karena itu saya ingat, dulu saya selalu menghindarinya. Makanya sekarang saya lihat di buku 1000 Pena dan di buku Intan Pariwara ada penjelasan pembuktian-pembuktian ini, lebih baik saya masukkan karena ini konsepnya akan bergerak terus sehingga kalian lebih matang lagi. Thank you. Kalian bisa subscribe, kalian bisa like video ini, channel kami, kalian bisa share ke teman-temannya, kami akan berterima kasih banget. Thank you sudah belajar bersama kami. Kita akan jumpa lagi minggu depan di operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih.